silau ini di belakang, menunggu jemaah, mari kesianakan, masih tanah pura, Tuhan dipuji sesudah hari Agung. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari ingat sejenak hamba-hamba Kristus yang diutus kepada gerejamu saat ini. Bagaimana kita memperlakukannya? Apakah kita anggap remeh, sepele, atau penuh dengan hormat dan taat, atau penuh dengan ketidakpastian atau keraguan-raguan? Saat ini firman ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, siapapun hamba Tuhan, hamba Kristus yang diutus untuk melayani kita di gereja kita, di persekutuan kita, adalah mereka memiliki rahasia Allah yang diterjemahkan, yang ditransfer, yang mereka memberikannya kepada seluruh jemaat. Saat ini firman ini kepada kita saat ini disampaikan Bapak Ibu, yaitu kepada apa yang boleh dialami oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu. Mereka menduga-duga Bapak Ibu bahwasanya Rasul Paulus memberitakan Injil hanya ada sesuatu, ada udang di balik peyet begitu. Ada udang di balik batu, ada niat-niat lain. Lalu Paulus menjelaskan, jikalau kamu memperlakukan hamba Kristus demikian, maka kamu akan diperlakukan demikian juga. Maka saat ini Paulus sangat menegaskan sekali, demikian hendaknya orang memandang kami. Kami itu siapa? Para pelayan Tuhan. Bagaimana kita memandang para pelayan Tuhan? Apakah sepele? Apakah anggap enteng? Atau kita benar-benar tidak menghargai mereka? Saat ini firman ini diberikan kepada kita. Para pemberita firman, para hamba Kristus ditugasi dengan visi yang mulia, ditugasi dengan tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injilnya Bapak Ibu. Maka jikalau ada hamba Kristus yang masih dilayakkan kepada kita memberitakan Injil, maka bersyukurlah, Allah masih menginginkan pertobatanmu. Dan jikalau kita tidak mau menerima Injil itu, maka saat itu juga kita telah menolak karunia Allah. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita berjemaat, kehidupan kita bergereja, kita ingat kembali Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau para hamba-hamba Kristus itu adalah perwakilan Kristus di tengah-tengah dunia ini yang dapat memberitakan rahasia Allah kepada seluruh umat. Jadi serangan apapun terhadap pribadi dan pesan yang disampaikan oleh hamba Kristus adalah serangan kepada Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, serangan apapun yang diberikan kepada pribadi dan pesan yang disampaikan oleh hamba Kristus itu, sesungguhnya dia menyerang Kristus sendiri. Maka siapa kita Bapak Ibu dapat menyerang Kristus
dirinya akan mendapatkan balasan setimpal nantinya. Maka hamba-hamba Kristus adalah orang yang kepadanya dipercayakan penata layanan atas hal-hal yang diberikan, yakni rahasia Allah. Maka hamba-hamba Kristus juga harus mengingat dirinya adalah penyampai berita, penyampai Injil yang menerjemahkan, yang dapat memberitakan rahasia Allah kepada seluruh umat. Maka jikalau firman ini diberitakan, jikalau kita mendengarkan khotbah, itu adalah rahasia Allah yang harus dapat kita hidupi saat itu juga, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Pemberitaan Injil adalah penyingkapan rahasia tentang Allah. Maka jikalau masih diberitakan Injil kepada kita, berarti rahasia Allah itu terus disebarkan kepada kita. Maka hargai, maka hormati, maka teladani firman itu sendiri yang telah diberitakan kepada kita, Bapak Ibu. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, pelayan yang dapat dipercayai setia dalam melaksanakan tugasnya, itu yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi jikalau kita melihat para pelayan kita, pendeta kita, sintua kita benar-benar setia mengemban tugas pelayanannya, dukunglah, kuatkanlah, tegurkanlah dia juga. Topang juga dia dalam setiap kehidupan. Jangan kita menjadi pribadi yang menghasut orang untuk tidak melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, hamba Kristus adalah perwujudan Kristus di tengah-tengah jemaat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam minggu ini, hari minggu ini, kita diingatkan oleh firman ini supaya tetap berdiri kokoh dan kuat, karena setiap pemberita Injil adalah hamba-hamba Kristus, dan hamba-hamba Kristus biarlah dilayakkan Tuhan melakukan pelayanan yang mulia itu. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah yakin dan percaya, baik para pelayan, baik umat ataupun jemaat, diberkati Tuhan untuk melakukan misi itu adalah memberitakan Injil. Selamat memberitakan Injil dan selamat mendengarkan Injil di dalam gerejamu, di dalam rumahmu, dan dimanapun kita berada, tebarkanlah Injil. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami Tuhan dapat bersinergi dengan para pelayan Tuhan, buat hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus yang Tuhan utus di gereja kami adalah hamba-hamba yang mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka bantulah kami, mampukanlah kami untuk dapat mendukung setiap hal yang boleh kami dukung, yang terbaik di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah persekutuanmu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat seluruh jemaatmu Tuhan, ingatkan mereka bahwasanya para pelayan yang boleh Tuhan utus ke tempat kami adalah para pelayan yang Tuhan utus untuk dapat memberitakan Injil. Mereka bukan musuh kami, mereka bukan lawan kami, mereka bukan dengan kami, tetapi mereka adalah hamba-hamba Kristus yang harus dilayakkan, yang juga Engkau Tuhan memberkati kami, memampukan kami dapat bersikap baik dan menjaga tutur kata kami, menjaga sikap kami, dan kami boleh Tuhan setia kepadamu. Sebab apa yang boleh kami lakukan kepada hamba Kristus, itu semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami maksud-Mu, yaitu rahasia Allah yang telah disingkapkan oleh hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat para hamba Tuhan, buat hamba Kristus dimanapun saat ini mereka melayani, bahkan hamba-Mu saat ini Tuhan yang melayani di resort diaspora ini. Tuhan kiranya memampukan, Tuhan kiranya menguatkan, supaya melalui para hamba-Mu, para pelayan-Mu Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Hanya padamu lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.